Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duto Muafak dari kelas TPPL 1. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah mikrobiologi coronavirus dan dasar-dasar mikrobiologi. Akan menjelaskan sejarah tentang mikrobiologi, yaitu sejarah mikrobiologi berasal dari cabang ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme khususnya seperti bakteri, fungi, alga, protozoa, dan juga ada virus. Virus ini dianggap hidup apabila dia bisa memperbanyak tubuh dalam inang, lalu dianggap mati jika dia dikristalkan. Biologi ini dimulai sejak ditemukannya mikroskop dan menjadi bagian terpenting dalam ilmu sains. Fermentasi anggur atau wine oleh Louis Pasteur. Pengaruh resensi mikrobiologi yaitu ada unsur kimia yang meliputi alkohol, non-logam berat, oksidator, dan detergen. Istilah yang digunakan dalam mikrobiologi ini sangat banyak. Yang pertama ada bakteriosteril, dua bakterioresidal, disinfektan, steril, dan septik. Mekanisme kerja dari antimikrobiologi ini adalah pengerusakan DNA, pendeteksi protein, gangguan pada gugus sulfidari, dan antagonisme kimiawi dan perusakan pada dinding sel bakteri. Lalu kita akan mengenal coronavirus atau yang disebut dengan COVID-19 yang berasal dari suatu virus corona yang biasa menyebabkan manusia infeksi dan mematikan pada diri manusia. Dampak dari virus ini yaitu adalah air atau lambat yang biasa disebut dengan pilek, tenggorokan kering, batuk, sakit kepala, bersin-bersin, mata berair, sedikit demam, dan badan merasa lelah. Semua itu akan terlihat pada 1-3 hari. Kemunculan virus corona ini yang berasal dari Wuhan karena adanya perdagangan hewan yang menyebar dari hewan ke hewan lalu manusia ke manusia, karena di sana membebaskan makan kelelawar salah satunya. Terhindar dari virus corona ini, yang pertama kita cuci tangan sebelum makan, kedua perbanyak minum air putih, ketiga konsumsi sayuran, keempat perbanyak istirahat, kelima atur suhu kelembapan, 6 berkumur dan minum air garam, yang ketujuh menggunakan saline drop yang biasa dijual di apotek, atau kita menggunakan masker saat keluar. Setelah kita mengenal coronavirus, kita lanjut ke bagian 3, yaitu mengenal dasar-dasar mikrobiologi. Yang pertama, ruang lingkup mikrobiologi, kedua kedudukan mikroba dalam kehidupan, ketiga klasifikasi mikroba, keempat metode dalam mikrobiologi, 5 pewarnaan struktur sel, 6 medium biakan, 7 teknik biakan. Ruang lingkup mikrobiologi yang orientasinya terdapat taksonomi, habitat, problema dasar, dan problema terapan. Yang pertama di taksonomi terdapat biologi, bakteriologi, mikologi, fakologi, protozoologi. Dan di habitatnya terdapat mikrobiologi air, tanah dan udara, dan rumen. Setelah itu di problema dasar terdapat ekologi. Dari kedudukan mikroba dalam kehidupan, ada prokaryotik adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel, dan eukaryotik adalah memiliki membran inti sel. Selanjutnya ada archaea, adalah kerajaan mikroorganisme yang bersel satu. Berdasarkan struktur dan evolusi dari 3 garis evolusi jasad hidup, 3 domain yang paling kuat. Yang pertama prokaya atau yang disebut dengan esensi primitif yang terdapat pada archaea. Dalam dunia archaea ini ada 2 pilium, serta ada juga bakteri yang memiliki dunia bakteria dengan 23 pilium. Serta yang domain kedua yaitu ada eukarya yang disebut dengan esensi maju yang terdiri dari fungi dengan 4 pilium, protista yang di dalamnya ada protozoa, alga, sammelewort, dan water moths. Yang ketiga platea, tumbuhan, dan animalia atau hewan. Serta yang di domain ketiga ada kingdom. Yang pertama ada animalia, platea, protista, dan virus.
Sitoskeleton protista adalah mikroorganisme eukaryota yang bukan hewan, tumbuhan, atau fungus. Mereka dikelompokkan ke dalam satu kerajaan yang bernama protista, tetapi sekarang tidak dipertahankan lagi. Dalam protista ada dua protista, yaitu protista rendah dan protista tinggi. Di dalam protista rendah terdapat pada bakteri, Ricciatastea dan Chlamydia, dan Mycoplasma dan Archaeobacter. Di protista ketiga terdapat pada alga, protozoa, jamur, dan jamur berlendir. Perbedaan antara protista tinggi dan rendah terdapat pada protista tinggi eukaryotik. Inti selnya diselubungi oleh membran nukleus, nekroplasma, kromosom, dan kromatin. Retikulum endoplasmanya halus, retikulum endoplasmanya kasar, memiliki badan Golgi, terdapat lisosom, mitokondria, sitoplasma, uniseluler, multiseluler, dan sudah ada kompartementasi. Serta ada protista rendah atau yang disebut dengan prakaryotik. Struktur selnya lebih sederhana, inti sel tidak diselubungi oleh membran, dan inti selnya berdiri dari kromosom tunggal yang panjangnya kira-kira 1 mm dalam keadaan terbuka, serta sitoplasma di dalamnya. Tidak dapat organela yang lengkap seperti sel eukaryotik atau yang sel tinggi tadi, serta di proses rendah memiliki uniseluler. Organela yaitu sebagai yang pertama, nukleus menyimpan informasi genetik, mitokondria sebagai tempat pembentukan ATP secara respiratif aerobik, kloroplas sebagai tempat pembentukan ATP secara fotosintetik, retikulum endoplasma sebagai tempat sintesis protein, dan badan Golgi sebagai pemaketan materi yang ditransfer keluar sel, serta vakuola penyimpanan materi, alat pencernaan dan pemompa air, dan libosom menyimpan enzim deskriptif, serta mikrobodi sebagai pengandung enzim. Selanjutnya yang ketiga ada klarifikasi mitokondria. Yang pertama adalah bakteri. Sel bakteri kemudian memanjang dan membelah menjadi dua sel anak yang masing-masing dengan DNA identik dengan sel induk. Setiap anak adalah klon dari sel induk. Ketika kondisi menguntungkan seperti sirkulasi tempat yang tepat dan nutrisi yang tersedia, maka bakteri seperti Escherichia coli dapat membelah diri setiap 20 per menit. Ini berarti bahwa hanya dalam 7 jam satu bakteri dapat menghasilkan 2.077.152 bakteri. Setelah 1 jam lagi, bahwa bakteri dapat menghasilkan tingkat 16.777.216 bakteri. Itu sebabnya kita bisa cepat sakit ketika mikroba patogen masuk. Bakteri termasuk prokaryotik karena tidak adanya membran inti. Ukuran diameternya 500 sampai 700 mm dan panjang 1000 sampai 6000 mm. Dia merupakan sel yang bersel satu, memiliki dinding tegar, memperbanyak diri dengan pembelahan besar. Satu sel menjadi 2 sel menjadi 4 sel menjadi 8, dan beberapa bakteri bergerak dengan plaga. Dari bentuk susunan bakteri terdiri dari kaukus yang bergerombol, berderet, berdua-dua seperti biji kopi, berdua-dua lagi menjadi lancet. Selanjutnya basil atau stalit, berderet, hasil tanah asam, batang bangkok, tertera sangat kecil, lentur, dan apabila dilihat dari mikroskop, maka bakteri bersifat prakaryotik. Kromosom yang mengandung bahan genetik terdapat dalam sitoplasmanya. Lalu mesosom membentuk satu lipatan dari membran luar. Lalu pili atau pribai, suatu tonjolan yang mirip rambut kelihatan. Lalu plasmid, DNA ekstrak yang membentuk lingkaran, serta dinding sel, kapsula mukosa, dan flagellanya. Lalu ada alga. Alga merupakan produsen primer dalam satu ekosistem eukaryotik.
yang terdapat pada waduk, danau, ataupun kolam. Sifat dari alga ini bersifat uniseluler, filamen, koloni, dan berkembang biak secara aseksual. Adanya sifat planktonik dalam alga ini juga terdapat bentik maupun perifiton. Alga ini digolongkan dalam menjadi 5 divisi. Yang pertama, Cyanopta, Chelonaota, Chrysopta, Prypota, dan Aenoplotta. Berdasarkan alga ini, misalkan sifat pada alga ini tidak memiliki flagel, tidak ada cadangan makanan, adanya macam pigmen dalam sel, dan adanya macam dinding sel. Fungsi dari alga ini sebagai pakan ikan alami, sebagai biovariatif pencemaran perairan dalam sistem alga. Yang ketiga, sebagai kelompok organisme yang berfilamen. Yang keempat, habitat yang luas, yang itu sebagai di tanah, air tawar, dan laut, serta bereproduksi dengan spora, dan fungsi dapat menyebabkan berbagai macam jenis penyakit ikan, terutama kondisi pada luka ikan. Selanjutnya, pada protozoa yang memiliki fungsi sebagai bioindikator dan pengendalian pencemaran perairan, serta ada virus yang merupakan suatu agen infeksi non-seluler dalam suatu ekosistem akuatik yang hanya dapat melakukan multikalipasi dalam sel inang. Ukuran dari virus ini sangat kecil dan bervariasi dari 18 sampai 200 nanometer. Sifatnya juga parasit obligat, dan untuk dapat bertahan di lingkungan, virus harus mampu berpindah dari inang satu ke inang lainnya dan menginfeksi dan mereplikasi pada inang yang sesuai. Suatu partikel virus disebut sebagai virion yang diselubungi bungkus protein. Virus dapat menjadi berbagai macam jenis penyakit pada ikan, terutama kondisi kualitas air yang buruk, dan juga pada manusia. Metode dalam mikrobiologi ada dua, yaitu teknik pemangbiakan bakteri menggunakan metode pour plate atau metode tuang, dan membiakan mikroorganisme metode stick plate menggunakan sampel kulit. Lalu dalam pewarnaan struktur sel terdapat pewarnaan gram, pewarnaan selapis tipis spesimen diusapkan ke permukaan kaca objek yang telah dibersihkan, bebas dari kotoran dan lemak. Sedian ini disebut semir. Kemudian semir itu diawetkan 3-4 hari, memakai spiritus untuk mematikan mikroorganisme. Semir digenangi dengan gram A atau yang disebut kristal violet selama 4 menit. Kemudian cat itu dibuang, lalu dicuci dengan air yang mengalir. Sediaan yang digenangi tadi digenangi lagi dengan gram B atau lugol selama 1 menit. Kemudian lugol dibuang pada air yang mengalir. Sediaan dicuci pada gram C lalu dimasukkan ke lugol atau disebut desilisir atau alkohol asam selama 45 detik. Kemudian gram C dibuang. Setelah dicuci air mengalir, sediaan digenangi dengan gram D atau saponin selama 4 menit, kemudian dibuang. Sediaan dicuci air mengalir lalu dikeringkan, lalu tetesi pada semir yang tadi dengan imersi. Lihat dengan mikroskop dengan perbesaran 1000 kali. Lalu reaksi pewarnaan gram. Dalam keadaan alami, bakteri tidak berwarna. Reaksi pewarnaan gram digunakan sebagai langkah pertama dalam identifikasi dalam laboratorium. Setelah itu, dengan diketahuinya sifat bakteri, dilihat bahwa dinding bakteri berdasarkan pewarnaan gram untuk menentukan jenis antibiotik untuk pengobatan. Yang pertama, bakteri gram positif akan berwarna violet, sedangkan bakteri gram negatif warna pink.
Selanjutnya yang keenam, medium biakan. Ada media hidup khusus untuk virus dan media mati selain virus untuk media cair, media padat, dan media setengah padat. Selanjutnya, di teknik pembiakan murni. Pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisme itu ditentukan dari alam. Definisi pertumbuhan itu adalah penambahan secara teratur semua komponen di dalam sel hidup pada organisme multiseluler. Pertumbuhan adalah peningkatan ukuran setiap sel. Pada organisme uniseluler, pertumbuhan adalah peningkatan ukuran setiap sel dan sekaligus terjadi peningkatan jumlah sel, yang berarti peningkatan jumlah organisme. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu nutrien, tersedianya air, suhu, pH, tersedianya oksigen, dan adanya zat penghambat dan zat renik lainnya. Yang pertama dari nutrien. Nutrien dibutuhkan setiap karbon, sumber nitrogen, sumber energi, sebagai faktor pertumbuhan vitamin dan mineral. Nitrogen dibutuhkan untuk aktivitas metabolisme. Tersedianya air juga mempengaruhi. Air merupakan bagian terbesar dari komponen sel. Selain itu, air dibutuhkan sebagai reaktan dalam berbagai reaksi biokimia. Setelah itu, suhu masing-masing jasad renik mempunyai suhu optimum, minimum, dan maksimum untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kisaran suhu untuk pertumbuhannya, jasad renik dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu kelompok psikrofil, mesofil, dan termofil. pH atau keasaman. Nilai pH medium mempengaruhi pertumbuhan jasad renik, yaitu 6,5 sampai 7,5 untuk bakteri. Pada pH di bawah 5 dan di atas 8,5, bakteri tidak mampu untuk hidup dengan baik. Sebaliknya, jamur tumbuh pada kisaran itu, yaitu dengan kisaran 2,5 sampai 8,5. Lalu pada orang hamil, pH cenderung asam karena itu orang hamil banyak mengalami keputihan karena melimpahnya jumlah kandida. Lalu kebutuhan oksigen. Dalam kebutuhan oksigen, aeroobligat mempunyai fungsi apabila dalam pertumbuhan bakteri membutuhkan pasokan oksigen dari lingkungan, serta aeroobligat ini apabila pertumbuhan bakteri tidak dapat menerasinya adanya oksigen. Setelah itu, aerob fakultatif apabila dapat tumbuh ataupun tanpa oksigen. Serta yang terakhir, proses membelah diri. Kurva pertumbuhan bakteri. Yang pertama, sel bakteri ditimbulkan pada suatu media, kemudian diinkubasikan pada kondisi optimum untuk pertumbuhannya. Yang kedua, pertumbuhan mikroba di dalam kultur mempunyai kurva dalam bentuk genta. Ketiga, sumbu sebagai waktu replikasi, sumbu sebagai jumlah sel. Saya salah hilaf, mohon maaf apabila kata-kata saya kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jaga.